Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rofani. Saya adalah seorang guru PAI di UPTD SD Negeri 2 Jatisawit, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjadi Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112844. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SD Negeri 2 Jatisawit pada kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Selamat pagi, apa kabar kelas 6? Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu. Selamat pagi, apa kabar kelas 6? Baik ya, kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya pembelajaran ini dimulai dengan berdoa bersama dulu. Mana kayaknya? Ya silakan kalian dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Fajar Abdullah, Reza, kemudian Rizky Aditya C, Sapa Ramadhani, Bika Janda, Yarbi Adriawan, dan Muhammad Iwan Saifuddin, Abdata Sanjani. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini siswanya hadir semua. Baik ya, untuk tadi menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada tanah air negara kesatuan Indonesia, mari kita bersama dengan lagu nasional. Kepada siswa-siswi diharapkan untuk berdiri. Ini lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
materi pada ini, coba masih ingat tidak? Materi sebelumnya kita belajar tentang bab apa? Sebelumnya, materi sebelumnya. Maaf, memaafkan. Apa itu maaf memaafkan? Ya, saling memaafkan. Artinya apa, maaf? Menghapus segala kesalahan atau perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hukum halal dan haram. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu halal, apa itu haram? Apa halal? Apa hukum halal? Sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam itu halal. Kalau haram, ada yang tahu hukum halal? Haram? Ya, ada apa haram? Segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang. Ya, segala sesuatu yang jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalian nanti mampu ya. Tujuan dari pembelajaran apa? Kalian pertama mampu untuk menjelaskan pengertian halal dan haram secara benar. Ini tujuan dari pembelajaran nanti yang akan kita sama-sama lakukan pada pelajaran ini ya. Tujuannya adalah kenapa kalian harus mampu menjelaskan pengertian halal dan haram secara benar. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengidentifikasi makanan dan perbuatan yang halal dan haram. Ini perbuatan yang halal itu bagaimana, makanan yang halal itu apa, nanti kalian harus tahu. Kemudian yang ketiga, menyebutkan dasar hukum halal dalam Al-Quran dan hadis. Jadi segala sesuatu hukum itu pasti ada landasan atau dasar hukumnya, termasuk halal dan haram. Definisi halal dan haram. Nanti definisi halal dan haram itu ada dua definisi ya, baik secara umum maupun secara khusus. Yang pertama, definisi secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Itu halal secara definisi umum. Jadi kegiatan apa saja yang diizinkan dan dibolehkan oleh Islam itu sifatnya halal. Kemudian definisi haram secara umum adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi kebalikan daripada halal adalah haram. Kalau halal diizinkan, kalau haram tidak diizinkan. Itu pengertian secara umum. Kalau misal Bapak punya makanan sate ayam, itu halal apa haram? Halal. Kalau misal Bapak makan sate macan misal, halal apa haram? Halal apa haram? Kenapa haram? Karena tidak dibolehkan dalam syariat Islam, masuk hewan yang memiliki taring. Nama dan yang utama adalah Al-Quran. Dapat pada Quran surat Al-Maidah ayat ke-87. Ini dan hukumnya. Teman, dibaca teman-teman. Apa dia kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'budu innallaha
Kemudian dasar hukum yang kedua adalah hadis. Nah, tahu hadis apa itu hadis? Ya, hadis itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran itu masih samar-samar, belum jelas, maka hadis adalah sumber hukum yang menjelaskan. Hukum yang ketiga dalam menentukan sumber hukum halal dan haram adalah ijtihad. Apa ijtihad? Sekumpulan orang yang diberikan ilmu pengetahuan lebih untuk menentukan sumber hukum dalam Islam. Biasanya orang-orang yang berijtihad itu disebut dengan mujtahid. Kalau di Indonesia itu nanti sumber hukum yang ketiga ijtihad ada pada organisasi pemerintah namanya MUI. Tahu MUI? Tahu MUI? MUI itu M Majelis Ulama Indonesia. Kemudian materi berikutnya adalah sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama adalah zat asal. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai. Segala jenis bangkai hukumnya haram, baik itu bangkai ayam, bangkai bebek. Yang kedua, sebab sifat asal ya, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada gambar. Yang pertama gambar apa ini? Yo, ini gambar apa ini? Ada kan? Ada bapak-bapak sedang apa ini? Menyiapkan sesaji. Tahu sesaji? Sesajen ya. Ini haram apa halal? Tiga. Ya, sebab yang ketiga itu proses ya. Tuh, nanti prosesnya itu apa? Tuh, di sini ada tiga apa? Tiga hal yang dapat menyebabkan prosesnya menjadi halal atau haram. Contoh di sini ada semua hal ya atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Bisa contoh Indomie, atau Indomie? Soal tadi Indomie ya. Ketika ada campuran di komposisi makanan misal mengandung 0,02% ya lemak babi, maka itu untuk ya mengetahui sejauh mana kalian dalam ya memahami materi yang sudah dipaparkan, ya yang kalian lihat silakan nanti kalian akan mencoba menjawab pertanyaan yang nanti akan Bapak berikan. Pertama kita akan membagi dulu ya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, 4, 1, 2, 3, 4. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Yuk. Baik ya, sebelum kalian menjawab, nanti silakan itu ada 4 pertanyaan, kalian jawab secara berkelompok, kemudian nanti setelah selesai kalian akan satu persatu mempresentasikan hasil jawaban yang kalian buat secara berkelompok. Baik ya, kita apa? Kita kondisikan ini berapa waktunya? Sepakat waktunya berapa? 10. 15 atau 20? 20. Berapa? 20 menit. Kalau 10 menit? 20, 15? Ya, karena ya kita beri waktu untuk mengerjakan soal 4 soal esai selama 20 menit.
atas jawaban 15 ya. Coba semuanya lalu semangat. Aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat, aku lima. Ayo kita akan belajar menyampaikan, memaparkan ya hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan. Jelaskan apa yang bisa menyebabkan seekor ikan mas menjadi haram dimakan. Jawaban dari kelompok kami adalah yang pertama, mungkin ikan mas itu didapatkan dari hasil mencuri. Ikan mas bisa menjadi haram karena proses pengolahannya bercampur dengan barang yang haram. Seperti contoh ikan mas yang dipanggang pada tempat panggangan yang sama dengan panggangan daging babi. Demikianlah jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan lagi. Kasih. 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 Wow. Silakan, ada yang bertanya? Dari kelompok? Kelompok satu, silakan. Jika kita makan ikan goreng milik ibu kita tanpa izin, hukumnya bagaimana? Bagaimana kalau kita makan ikan goreng tapi milik ibu kita, tapi tidak izin itu? Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah haram karena makan tanpa izin termasuk ke dalam pencurian. Jadi makan tanpa izin sekalipun itu milik orang tua kita, tetap nanti tidak boleh, sama saja dengan mencuri. Baik ya, sebelum kita akhiri ya, kita akan merefleksi dulu. Baik, ya, kita akan merangkum materi ajar pada pagi ini tentang hukum halal dan haram. Jadi halal dan haram itu dua hukum yang sudah pasti ada hadir di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin tidak bisa untuk menghindar dari halal dan haram. Contoh saja yang kecil, ketika kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi, pasti melihat sesuatu yang haram, sesuatu yang halal. Contoh seperti ini, HP atau HP? HP itu tergantung pada fungsi penggunanya. HP bisa halal ketika menggunakannya dengan baik, dengan bijak dan positif. HP akan haram ketika digunakan sampai bisa melupakan waktu kalian, kewajiban kalian sebagai muslim, apalagi sampai melihat hal-hal yang tidak baik di dalam HP. Jadi hal itu yang boleh dilakukan, haram itu yang tidak boleh dilakukan. Halal itu boleh dimakan, haram tidak boleh dimakan. Kemudian dasarnya jelas ya, Al-Quran ada, Al-Hadis juga dijelaskan
ijtihad ulama melalui MUI juga dijelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian nanti prosesnya ada 3 proses. Halal haram itu ada 3 proses. Bisa asalnya, bisa karena sifatnya, kemudian bisa dalam proses pengolahannya. Di sifatnya asal halal apa haram pada bangkai dan seterusnya. Sifatnya kayak apa? Seperti mencuri dan sebagainya. Prosesnya tadi ya pengolahannya tidak baik. Kemudian penerapannya apa? Kajian harus lebih selektif, objektif, dan bisa memilih mana segala sesuatu yang halal dan segala sesuatu yang haram. Baik, sekarang ya kita refleksikan dulu. Coba kalau kalian makan tahu rendang itu dijadikan daging sapi, tapi sapinya tidak dari pemotongan penyembelihan dengan nama Allah, maka makan rendangnya hukumnya haram. Kalau kalian makan sate kelinci, ada yang suka sate kelinci? Ada yang pernah? Sate kelinci itu halal haram? Halal. Ya. Sate kelinci itu Nah, jadi haram itu sesuatu yang tidak boleh, halal itu sesuatu yang boleh. Jadi apa? Refleksi hasil pagi apa? Halal dan haram apa? Ada yang tahu? Apa? Saya harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman agar terhindar dari sesuatu yang Kalian harus apa? Hati-hati dalam memilih mana yang halal, mana yang haram agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang haram. Baik, sebelum kita akhiri, ditutup dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Ya, pembacaan akhir belajar. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang materi khulafatur rasyidin. Silakan kalian cari di Google, di internet, di YouTube tentang khulafatur rasyidin ya. Silakan ditutup dengan membaca doa. AM dipimpin. Siap, berdoa mulai. Demikian ya, mohon maaf kekurangan. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.